Selamat siang semuanya. Ketemu lagi dengan saya Erna Bayu. Kita akan membahas tentang penyalahgunaan narkoba dan bahayanya. Baik, saudaraku yang terkasih, Indonesia adalah bangsa yang besar dan sangat kaya, di mana jumlah populasi penduduknya sangat besar, yaitu 250 juta. Di Indonesia ini ada 250 juta orang di Indonesia. Luas laut 93.000 km persegi. Letak geografis yang sangat strategis, ada 583 bahasa lokal yang ada di Indonesia. Potensi tambang yang luar biasa dan pulau terbanyak di dunia. Ada 18.306 jumlah pulau yang ada di Indonesia. Tempat wisata yang eksotik ada di mana-mana, bahkan kesuburan tanah terbaik di dunia. Cadangan gas dan alam yang terbesar di dunia. Hutan tropis, ada 101 juta hektar hutan tropis yang ada di dunia. Dan faktanya Indonesia gawat narkoba. Saudaraku, daya rusak narkoba itu lebih gawat daripada terorisme ataupun korupsi, karena narkoba merusak otak manusia dan tidak dijamin kesembuhannya. Berikutnya, banyak aparat yang terjerat narkoba, bahkan masyarakat biasa pun juga nggak kalah banyak. Dan sebaran narkoba sudah banyak sekali dan anak-anak sudah menjadi salah satu sasarannya. Potensi pasar yang sangat besar untuk peredaran narkoba karena ada 240 juta jiwa yang ada di Indonesia. Dan orang yang sudah terkena atau terpapar narkoba ada sekitar 5 juta jiwa. Nah, temuan jenis baru. Ada 41 jenis narkoba di Indonesia dan itu akan bertambah dan bertambah lagi. Kerugian jiwa dan material. Hampir setiap hari 40-50 orang meninggal karena narkoba dan kerugian materialnya mencapai 63,1 triliun rupiah. Saudaraku, dukungan modal yang sangat besar, jaringan narkoba ini jaringan yang sangat besar, tentu dukungannya sangat besar karena ini jaringan internasional. Nah, ini dari mana narkobanya? Dari Afrika Barat, Iran, Tiongkok, Pakistan, Malaysia, Eropa. Jalur masuknya melalui pelabuhan tikus, pelabuhan yang tidak tercatat. Kemudian penegakan hukum belum memberikan efek jera, di mana para narapidana kasus narkoba masih bisa mengendalikan penjualan dari dalam lapas. Nah, terungkap di sini ada 60 jaringan narkoba yang dikendalikan dari 22 lapas. Nah, ini adalah indikasi proxy war, di mana narkoba adalah instrumen proxy war oleh negara asing untuk membombardir Indonesia. Saudaraku yang terkasih, saya ingin menjelaskan tentang proxy war. Dalam Perang Candu selama 3 tahun, Inggris memenangkan pertempuran dan memaksa pemerintah Tiongkok menandatangani Treaty of Nanjing, Treaty of the Bugis tahun 1843, Treaty of Nanjing tahun 1842, yang isinya antara lain adalah penyerahan Hong Kong sebagai tanah jajahan Inggris dan penyerahan Taiwan dalam Perang Candu kedua. Strategi Inggris dalam mengalahkan Tiongkok adalah dengan cara membanjiri candu atau opium ke Tiongkok, sehingga masyarakatnya lemah, tidak memiliki semangat untuk berjuang atau bertempur, dan tidak peduli dengan nasib bangsanya. Nah, mengapa narkoba ini marak di Indonesia, saudara? Permasalahan penanganan narkoba sangat kompleks, tapi ada 2 hal yang menjadi target bangsa Indonesia. Yang pertama adalah penyalahgunaan narkoba itu sendiri. Yang kedua adalah peredaran gelap narkoba. Faktor-faktor penyalahgunaan terjadinya narkoba, ada faktor individu, lingkungan, dan narkoba sendiri. Jadi individunya butuh, lingkungan menunjang, narkobanya juga pasokannya juga banyak. Nah, kemudian bagaimana cara menciptakan lingkungan yang bersih dari narkoba? Yang pertama, komitmen. Ini kita harus mempunyai integritas yang tinggi ya. Kemudian branding, slogan, pasanglah say no to drug di mobil-mobil Anda, di rumah-rumah Anda.
Kemudian lakukan tes urin, jangan takut dengan tes urin atau ada tes urin yang mendadak di tempat umum, nggak usah takut ya karena ini memang harus dilakukan. Kemudian pembekalan, sosialisasi tentang penyalahgunaan narkoba dan terbentuknya Satgas Anti Narkoba yang bisa dilakukan di masyarakat mulai dari kabupaten, kecamatan, kemudian desa, RW, RT, hingga keluarga. Nah, cara ideal untuk menangani masalah narkoba adalah kolaborasi sinergitas berbagai pihak di mana ada pemerintah, swasta, dan masyarakat. Peran negara sebagaimana dinyatakan dalam tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, di mana negara harus mencegah, memberantas, dan merehabilitasi. Mencegah artinya membangun kemampuan dan ketahanan diri pada masyarakat dari pengaruh buruk narkoba. Pemberantasan mengungkap dan menindak sindikat kejahatan narkoba dengan menghukum berat dan menyita aset hasil kejahatan narkoba. Rehabilitasi, memulihkan pecandu narkoba dari penyakit kecanduan narkoba supaya kembali hidup sehat dan produktif. Halo, apa kabar? Pada hari ini saya Erna Bayu akan memberikan edukasi tentang narkoba. Narkoba adalah narkotika, psikotropika, dan bahan-bahan adiksi lainnya. Ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Mari kita bahas ketiga hal tersebut. Yang pertama, saya akan bahas narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah golongan yang tidak digunakan dalam pengobatan, yaitu heroin atau putau, ganja, kokain, opium, amfetamin, metamfetamin atau sabu, kemudian MDMA atau ekstasi, dan lain-lain. Yang kedua adalah golongan 2, digunakan dalam pengobatan. Contohnya adalah morfin, petidin, metadon, dan lain-lain. Dan yang ketiga masuk dalam golongan 3, digunakan dalam pengobatan. Misalnya adalah kodein, etil morfin atau kita sebut sebagai dionin. Nah, yang kedua adalah psikotropika. Saudara, psikotropika dibagi menjadi 4 golongan. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif, artinya melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental perilaku. Golongan 1 dan 2 telah dimasukkan ke dalam kelompok narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Golongan 3 digunakan dalam pengobatan dan ilmu pengetahuan, contohnya amorbarbital, pentobarbital. Golongan 4 digunakan dalam pengobatan, misalnya diazepam dan nitrazepam. Kemudian yang berikutnya adalah bahan adiksi. Bahan adiksi adalah bahan yang dapat menyebabkan kecanduan. Contohnya adalah miras, rokok, inhalan, lem, dan lain-lain. Saudaraku yang terkasih, apabila Anda tidak bisa lepas dari narkoba, maka ada 3 tempat yang menanti Anda. Yang pertama adalah rumah sakit jiwa, karena orang-orang yang terkena narkoba akan masuk ke rumah sakit jiwa. Yang kedua penjara, dan yang ketiga adalah kuburan. Mau? Saudara yang terkasih, kita akan berbicara tentang dampak narkoba. Yang pertama adalah depresan. Obat penenang atau sedatis yang bekerja pada sistem saraf, memberikan rasa rileks, kurangi ketegangan dan kegelisahan, serta tekanan mental, namun cenderung akibatkan ketergantungan.
Yang kedua adalah stimulan, zat yang mengaktifkan, memperkuat, meningkatkan aktivitas dari sistem saraf, dapat menghilangkan nafsu makan, bersifat memabukkan, meningkatkan denyut jantung, tekanan darah dan muntah-muntah. Dan ini bisa menyebabkan tindak kekerasan, agresif, tidak dapat menilai segala sesuatu secara jernih, bahkan sakit jiwa. Nah, yang ketiga adalah halusinogen. Akibatkan perubahan mental yang hebat, gelisah, berhayal, gila karena takut dan kecewa. Ngerikan akibatnya, makanya jangan dekat-dekat dengan narkoba. Kita akan bahas satu lagi yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat kita, bahkan ini menjadi budaya, adalah alkohol. Alkohol merupakan jenis depresan yang didapatkan dari fermentasi buah-buahan dan biji-bijian, diolah atau didistilasi menjadi berbagai jenis minuman dengan berbagai tingkat kandungan alkoholnya. Dapat merusak bagian otak yang mengontrol koordinasi tubuh, ingatan dan kemampuan dalam mengambil keputusan. Efek jangka panjangnya dapat merusak lever, usus, ginjal dan otot. Dalam dosis kecil, dampaknya antara lain menurunkan ketegangan dan memberikan rasa rileks. Namun hal ini juga berbarengan dengan menurunnya inhibitasi, koordinasi dan waktu reaksi. Jadi dia mengalami penurunan kepekaan. Dalam dosis yang besar dan cepat, resikonya akan semakin tinggi. Nah, ingat pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 itu ada 10 orang mati di Yogyakarta karena miras. Saudaraku yang terkasih, mungkin Anda akan melihat banyak sekali orang-orang yang mengkonsumsi minuman dengan kadar alkohol yang rendah. Mereka bilang tidak apa-apa, hanya kadar alkohol yang rendah, hanya minuman fermentasi, hanya khamar, hanya tuak, hanya minuman yang sedikit mengandung alkohol supaya kita menjadi segar. Tetapi ingat, itu dalam jumlah banyak akan sangat berbahaya. Berikutnya adalah ganja atau marijuana atau kita sebut dari tanaman kanabis ya. Jadi kita sebut sebagai kanabis. Nah, ganja merupakan jenis narkotika yang berasal dari tanaman kanabis. Banyak ada di area-area pegunungan atau area-area dataran, hutan-hutan, semak-semak karena memang sengaja ditanam tanaman ini. Biasanya banyak ditemukan di Aceh. Mengandung zat psikoaktif THC bersifat halusinogen yang merubah persepsi pandangan dan pemikiran, mengakibatkan disorientasi ruang dan waktu. Merupakan jenis narkoba yang paling banyak digunakan di seluruh dunia, menyebabkan ketergantungan, telah digunakan semenjak ribuan tahun yang lalu untuk acara spiritual dan religius. Merupakan jenis yang dilarang di banyak negara termasuk di Indonesia. Ganja merupakan jenis narkotika yang paling banyak disalahgunakan di Indonesia. Selain memberikan dampak buruk fisik dan mental, kandungan THC juga merusak sistem kekebalan tubuh. Mari kita lihat efek jangka pendek dan efek jangka panjangnya. Nah, untuk efek jangka pendek adanya distorsi sensor tubuh. Sensor tubuh jadi berputar-putar ya, jadi keluar dari arah. Nah, kemudian panik, gelisah, koordinasi tubuh gerak memburuk. Waktu untuk reaksi rendah setelah berakhirnya hike atau fly, maka pengguna merasa sangat-sangat mengantuk atau depresi, menaikkan detak jantung, dan ini bisa mengakibatkan resiko serangan jantung. Sedangkan efek jangka panjangnya adalah mengurangi daya tahan tubuh, baik terhadap penyakit flu, batuk, dan lain-lain. Kekacauan pertumbuhan, kemudian sistem imunitas yang buruk, meningkatkan pertumbuhan sel-sel abnormal tubuh termasuk sel kanker. Pengurangan hormon seks
pada pria sehingga menyebabkan pria menjadi impotensi, kerusakan paru-paru dan otak yang bisa bersifat permanen, mengurangi kemampuan seksual, kesulitan untuk belajar, apatis, mengantuk dan hilang motivasi, perubahan kepribadian dan tidak mampu untuk memahami banyak hal secara jelas. Kalau kamu mau otakmu beku dan kamu jadi bodoh, maka kamu boleh mencoba ganja, tapi kalau tidak, jangan. Berikutnya adalah metamfetamin atau sabu, kita kenal sebagai ice kristal atau meth. Saudara, sabu merupakan zat adiktif yang bersifat stimulan, secara dramatis mempengaruhi saraf pusat atau sistem saraf pusat. Penyalahgunaan berakibat berbagai masalah kesehatan, gangguan ingatan, perilaku psikotik atau kejiwaan, kegilaan, berpotensi kerusakan jantung dan otak, sangat adiktif, sangat menyebabkan ketergantungan yang sangat tinggi, sehingga seringkali dengan ketergantungan sabu ini orang selalu ingin naik dosis dan naik dosis. Dapat diproduksi di laboratorium kecil dengan bahan-bahan yang relatif mudah didapat. Diawali dengan penemuan amfetamin tahun 1887, metamfetamin ditemukan di Jepang 1919, kemudian pada saat perang narkoba tadi atau perang candu kedua menjadi ajang konsumsi amfetamin dan metamfetamin oleh kedua belah pihak. Nah, di Amerika dilarang tahun 1970, di Indonesia mulai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 97 tentang psikotropika. Efek jangka pendeknya yaitu kehilangan selera, naiknya denyut jantung, tekanan darah dan suhu tubuh, gangguan pola tidur, tidak ada nafsu makan, perilaku aneh dan tidak menentu, kadang-kadang kejam, halusinasi, semangat berlebihan, mudah marah, panik, dan psikosis. Convulsion mengulangi tindakan-tindakan tertentu, serangan dan kematian akibat dosis yang terlalu tinggi. Efek jangka panjangnya yaitu kerusakan permanen pada pembuluh darah, jantung, otak, tekanan darah tinggi mengakibatkan serangan jantung, stroke dan kematian. Kerusakan liver, ginjal dan paru-paru, masalah pernafasan, malnutrisi, kerusakan pada gigi warnanya coklat-coklat atau menjadi kikis, disorientasi, ketergantungan psikosis yang sangat kuat, terjadi psikosis seperti gangguan jiwa dan depresi. Anda kan tidak mau kan masuk ke dalam rumah sakit jiwa? Malulah. Atau Anda kan tidak mau menjadi gangguan jiwa atau menjadi gila karena obat-obatan ini? Jangan pernah dekat-dekat dengan sabu dan jangan pernah mengkonsumsi sabu karena Anda nanti akan mengalami gangguan jiwa. Berikutnya adalah MDMA atau kita sebut sebagai inek atau ekstasi. MDMA pilnya macam-macam, lucu-lucu. Ada yang bundar, ada yang saut gula, ada yang seperti bintang, ada yang love, ada yang bentuknya, ada gambarnya unik-unik dan menarik. Ekstasi atau MDMA adalah dikembangkan oleh Merck tahun 1912 dengan nama asal MDMA 3,4 metilonedioksimetamfetamin. Nah, tahun 1953 tentara Amerika melakukan pengujian psikologis peperangan. Tahun 1960 sebagai obat psikoterapi, tahun 70-an MDMA mulai disalahgunakan sebagai party drug. MDMA merupakan zat psikoaktif yang memiliki sifat sebagai stimulan dan halusinogen. Di awal 80-an, tren MDMA sebagai party drug atau ekstasi
legal tahun 84 di Amerika Serikat dan di-ban langsung pada tahun 1985. Di Indonesia sejak Undang-Undang Nomor 5 tahun 97 tentang psikotropika, belakangan tidak lagi murni MDMA, paling umum bentuknya pil, namun bisa juga dalam bentuk lain, misalnya ekstasi cair. Nah, efek jangka pendeknya yaitu penilaian yang salah atau disorientasi ruang dan waktu, rasa sayang yang salah, kebingungan, depresi, permasalahan tidur, kegelisahan yang kuat, paranoid, drug convince, otot menegang, kehilangan kesadaran, kedinginan, rahang gemeretak, pandangan kabur dan tidak ada nafsu makan. Efek jangka panjangnya adalah kerusakan otak jangka panjang yang mempengaruhi ingatan dan daya pikir. Kerusakan bagian otak yang berfungsi pada kemampuan untuk belajar, tidur, dan emosi. Depresi, gelisah, hilang ingatan, gagal ginjal, perdarahan, psikosis, gangguan jiwa, penyakit jantung, konvulsi, mengulang-ulang suatu gerakan secara berlebihan, dan yang terakhir adalah kematian. Saudaraku yang terkasih, jika Anda tidak ingin mengalami semuanya, kegilaan, kematian, konvulsi, mengulang sesuatu berulang-ulang, kerusakan pada otak permanen, kegelisahan, kehilangan ingatan, penyakit-penyakit jantung dan penyakit-penyakit organ vital, jangan pernah mengkonsumsi ekstasi. Berikutnya adalah inhalan. Inhalan adalah uap dari zat beracun yang dihirup untuk menimbulkan rasa hike atau fly. Lebih dari 1.000 jenis bahan rumah tangga dan bahan umum yang dapat disalahgunakan. Misalnya lem, thinner, semir sepatu, bensin, dan lain-lain. Kebanyakan produk ini memberi efek anestetik, memperlambat fungsi tubuh, jadi rasa-rasa nyeri itu hilang. Nah, dapat merusak jantung, ginjal, liver, sumsum tulang, dan organ-organ vital yang lain. Penggunaannya langsung bekerja pada sistem saraf untuk memberikan dampak perubahan pikiran. Dalam beberapa detik penggunaan dapat mengalami kemabukan dan dampak serupa dengan alkohol. Efek jangka pendeknya: mabuk, pusing, bingung, ketidakmampuan koordinasi gerakan, halusinasi, delusi. Halusinasi itu ngelihat sesuatu padahal nggak ada. Delusi, mungkin mendengar sesuatu padahal nggak ada, merasakan perasaan yang berbeda, salah tangkap, salah persepsi dengan orang lain, bermusuhan, apatis, menghalangi penilaian, tidak sadar, sakit kepala, ruam di sekitar hidung dan mulut karena faktor inhalan tersebut, memacu detak jantung dan kematian. Efek jangka pandangnya adalah lemah otot, disorientasi, koordinasi tubuh lemah, iritasi, depresi, kerusakan serius pada jantung, lever, ginjal, dan otak, penurunan daya ingat dan intelijensi, penurunan dan hilangnya daya dengar, kerusakan tulang sumsum, dan kematian. Saudaraku yang terkasih, banyak teman-teman, anak-anak khususnya yang mulai senang menghirup bensin, menghirup spidol, thinner, lem. Biasanya adalah anak-anak jalanan. Bila mereka bergerombol, mereka pegang kaleng atau mereka memegang plastik, kemudian ditaruh di hidung, dihirup-hirup. Hati-hati, biasanya mereka sedang merasakan candu. Dan saya berharap Anda sebagai orang dewasa atau orang yang sudah tua mengingatkan mereka, menyelamatkan mereka. Dan Anda harus bisa membentuk satgas anti narkoba mulai dari desa, RW, RT, keluarga. Kalau ada Anda melihat anak-anak sedang bergerombol, menghirup sesuatu, menghisap sesuatu, tolong segera laporkan untuk segera ditindaklanjuti karena ini sangat berbahaya. Berikutnya adalah pil BK. Bentuknya seperti pil KB. Heroin, morfin,
putau. Berasal dari resin tanaman popi yang diolah menjadi morfin dan heroin. Heroin pertama kali diproduksi legal tahun 1998 oleh Bayer sebagai obat TBC dan ketergantungan opium. Kebanyakan digunakan dengan menyuntik mengakibatkan risiko tambahan AIDS dan infeksi menular yang lainnya. Disalahgunakan oleh jutaan pecandu di dunia yang tidak dapat menahan dorongan untuk terus menggunakannya setiap hari. Efek jangka pendeknya yaitu ras, jadi adanya ruam-ruam di kulit, kemudian memperlambat nafas, mengaburkan fungsi-fungsi mental, tidak ada nafsu makan dan muntah-muntah, terbius, hipotermi, temperatur tubuh menjadi lebih rendah dari temperatur normal, kemudian bisa mengalami koma. Efek jangka panjangnya yaitu melemahkan sistem imun, penyakit pernafasan, melemahnya otot, lumpuh sebagian, mengurangi daya seksual dan impotensi, gangguan menstruasi, gangguan seks pada pria dan wanita, kehilangan ingatan dan kemampuan intelektual, introversion, depresi, insomnia, dan kematian. Saudaraku, untuk heroin, morfin ini sangatlah berbahaya. Jangan pernah Anda mencoba-coba untuk menggunakannya. Heroin, morfin, dan putau sudah menyumbang kematian yang sangat banyak di Indonesia dan di dunia. Heroin, morfin, dan putau banyak menimbulkan kejahatan kriminal di mana-mana. Di lembaga permasyarakatan banyak sekali teman-teman yang dihukum karena mengkonsumsi heroin, morfin, dan putau. Di rumah sakit jiwa banyak teman-teman yang kecanduan heroin, morfin, dan putau dirawat di sana. Dan terlebih lagi di kuburan itu pun banyak mereka yang meninggal karena kecanduan heroin, morfin, dan putau. Bukan hanya itu saja, mereka yang membawanya dalam jumlah banyak, lebih dari 1 ons, maka mereka akan dihukum mati. Apakah Anda mau seperti itu? Berikutnya adalah koken. Berasal dari ekstraksi tanaman atau daun koka, Erythrochyllum. Bersifat stimulan dan mempengaruhi syaraf pusat. Kebanyakan penggunaan dihirup, di mana bubuk kokain diserap oleh aliran darah melalui jaringan di rongga hidung. Jadi biasanya ini menggunakan semacam alat ya. Kita sebut sebagai bong mungkin salah satunya. Efek jangka panjangnya saudara yaitu kehilangan selera makan, naiknya degup jantung, tekanan darah dan suhu tubuh menjadi naik pula. Nafas pendek, pupil mata membesar artinya kesadaran menurun. Gangguan pola tidur, nausea, tidak ingin makan, hiperstimulasi, perilaku aneh, tidak menentu dan kadang kasar bahkan kriminal. Halusinasi, euforia tinggi, kalau senang sangat berlebihan. Gelisah dan paranoid, menjadi ketakutan akan sesuatu yang seharusnya tidak menakutkan, ketakutan berlebihan. Depresi, sakau, kejang-kejang, kemudian panik dan psikosis, konvulsi, kejang-kejang. Kalau sakau itu semacam ketergantungan ya, seperti kejang-kejang terus pingsan. Efek jangka panjangnya yaitu kerusakan permanen pada pembuluh darah, jantung, dan otak. Otak ya, kerusakan permanen pada otak. Tekanan darah tinggi, kerusakan lever, ginjal, dan paru-paru. Masalah pernafasan, kerusakan jaringan selaput hidung, masalah pernafasan, penyakit menular dan abses bila terjadi infeksi,
malnutrisi karena dia tidak doyan makan dan badannya jadi kurus. Halusinasi, dia suka melihat sesuatu yang tidak ada, mendengar sesuatu yang tidak ada. Masalah seksual dan reproduksi jadi masalah juga. Jadi dia mengalami impotensi, gangguan emosional, disorientasi dan apatis, tidak peduli dengan apapun dan dia kehilangan orientasi. Delirium dan psiosis, depresi berat. Saudara yang terkasih, mereka yang mengalami kecanduan seperti ini dengan kokain itu kebanyakan menjadi gangguan jiwa dan mati muda.